minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Semoga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Tak ada putus-putusnya setiap hari kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah dunia. Semoga kita berusaha untuk bersalawat setiap harinya kepada baginda kita Muhammad SAW. Semoga mudah-mudahan nanti saat kita Allah ambil, kita Allah pertemukan dengan baginda kita Muhammad SAW di surganya Allah, insya Allah. Hari ini saya akan membahas tema tentang tanda-tanda hati yang sudah mati. Sebelum masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Terlebih dahulu saya mohon maaf di awal kalau nanti ada pembahasan yang kurang berkenan, ada pembahasan mungkin banyak sekali kelemahan dan kekurangannya. Saya hanya seorang motivator, seorang manusia biasa yang berusaha ingin memberikan sedikit ilmu kepada saudara-saudariku semua. Semoga bermanfaat. Tidak ada maksud menggurui siapapun juga, insya Allah dengan niat baik. Semoga apa yang saya sampaikan itu yang kita butuhkan. Semoga saudari-saudariku berusaha untuk tetap berprasangka baik kepada siapapun juga. Berusaha menguatkan tali ukhuwah kita. Semoga kita akan pertemukan nanti kelak di surganya Allah. Jauh dari riba, jauh dari ghibah. Semoga kita semua dari hari ke hari lebih menguatkan keimanan kita. Berusaha menjaga hati dan pikiran kita agar tetap baik-baik saja. Berusaha walau tak mudah, hidup ini berat, sangat berat. Kita berusaha karena kita harus melawan hawa nafsu kita setiap harinya. Jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga lisan dan perilaku kita. Jangan sampai apa yang kita keluarkan, kita katakan melukai hati saudara-saudara kita seiman seagama. Jadi berusaha hari ini berbuat lebih baik lagi untuk saudara-saudari kita. Semoga Allah meridhai apapun yang kita lakukan, niatnya karena Allah. Oke? Sebelum kita masuk tanda-tanda hati yang sudah mati, kita berusaha. Semoga apapun yang kita dengar hari ini bisa kita amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah jalan buat kita semua untuk banyak mengumpulkan amalan jaya. Semoga apa yang kita dengar hari ini bermanfaat, insya Allah. Oke, tanda-tanda hati yang sudah mati yang pertama, berani meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Hati-hati, jangan mengaku umat Islam, jangan mengaku beriman kalau tak melakukan kewajiban kita selaku hamba Allah. Jangan mengaku umat Islam, mengaku beragama Islam hanya dalam KTP saja, tapi tidak mencerminkan perilaku seorang muslim sejati, tidak melakukan kewajiban kita selaku hamba Allah. Karena melakukan sholat fardu adalah cara penghambaan kita kepada Allah. Karena kita ini makhluk lemah tak berdaya, kita hanya bergantung kepada Allah. Jangan sampai coba-coba meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Allah sesuai prasangka hambanya. Apa yang kita kerjakan Allah maha melihatnya. Hati-hati. Berusahalah untuk melakukan kewajiban kita. Melakukan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, ditambah sholat-sholat sunnah, tahajud, witirnya. Luar biasa banyak jalan cara kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Tak cukup dengan hanya sholat fardu saja, ditambah sholat sunnah, tahajudnya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Tidak hanya tahu ilmunya saja, berusaha walau tak mudah, karena setiap hari kita selalu dalam ujian terbesar, berusaha berjuang memerangi hawa nafsu kita sendiri. Untuk kebaikan memang tidak mudah, tapi kita wajib berusaha. Insya Allah kita bisa melakukan kewajiban kita karena Allah, karena kita takut kepada murkanya Allah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, apalagi tak melakukannya. Yang kedua,
tenang tanpa merasa berdosa, padahal sudah melakukan dosa. Hati-hati, jangan sampai tergolong tanda-tanda hati yang sudah mati, sudah tak mau mendengar kebaikan, sudah tak mau dikasih tahu ke dalam kebaikan, merasa diri paling tahu, paling bisa, merasa diri sudah paham, sudah banyak ilmunya, tapi tak mengamalkannya. Astagfirullahaladzim. Oke. Yang ketiganya, tak tersentuh hatinya mendengarkan kalam ilahi, ayat-ayat Al-Quran. Sudah tak tersentuh hatinya lagi untuk mendengarkan, tak merinding dia mendengarkannya. Azan pun tak didengar lagi, sibuk dengan rutinitas sehari-hari, mengejar sesuatu yang belum tentu bisa diraih. Tanpa izin Allah, apapun yang kita inginkan belum tentu diraih. Jadi berusaha bergantung kepada Allah. Jangan merasa kita sukses sekarang ini, kita kaya raya, kita mapan, sudah punya segala halnya. Hati-hati, jangan sampai itu hanyalah istijrat. Allah mudahkan semuanya dalam proses berbuat dosa, dimudahkan semuanya. Hati-hati, itu karena Allah sudah murka. Dunia bahagia, nanti akhiratnya celaka. Berhati-hatilah. Yang keempat, terus-menerus berbuat maksiat. Dikasih tahu sudah tak mau lagi. Memang sulit lagi untuk dikasih tahu kebenaran. Hatinya menolak. Hatinya sudah mengeras karena sudah terlalu banyak melakukan dosa. Jadi berhati-hatilah, jangan kita merasa bangga kalau melakukan kemudaratan. Kita lempeng saja, dimudahkan saja. Hati-hati, Allah Maha melihat, Allah lagi menguji kita semua berdasarkan kemampuan kita. Jangan sampai kita terbuai, terlena, hanyut dengan keduniawian, lupa hidup kita ini dalam kendali Allah, hidup mati kita dalam genggaman Allah. Takutlah kepada murka Allah. Di dunia saja nanti kita diazab, disiksa, dan akan menunggu siksa yang lebih pedih nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Berhati-hatilah. Oke, yang kelima, sibuk mengumpat fitnah dan berburuk sangka. Sibuk saja menceritakan aib orang lain, dicari-cari terus kesalahan orang lain, kelemahan orang lain. Sibuk tak menentu mengurus kehidupan orang lain, padahal kehidupannya sendiri saja sulit. Tapi karena sudah terbiasa menyibukkan diri mengurus orang lain yang tak penting, sampai menelantarkan keluarga sendiri, sibuk saja mencari kekurangan orang lain, tak introspeksi diri. Makanya berhati-hatilah, apa yang kita katakan akan berbalik kepada diri kita sendiri. Hati-hati, mengatakan orang jahat barangkali itu diri kita sendiri. Berhati-hatilah, hidup ini berat, sangat berat. Jangan merasa hidup ini akan dimudahkan begitu saja. Akan banyak ujian ke depannya. Sekarang ini ujian belum apa-apa, akan datang ujian yang lebih besar. Maka berhati-hatilah, takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita banyak lupa, malah pura-pura lupa. Hati-hati, berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keenamnya, sangat benci dengan nasihat para alim ulama. Sudah nggak mau lagi dikasih tahu dalam kebaikan, malah orang yang ngasih tahu kebaikan dibenci, malah difitnah. Macam-macam kelakuan manusia saat ini. Manusia itu perilakunya sekebun binatang. Nauzubillah min dzalik. Makanya berhati-hatilah, karena yang kita perang itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Sifat-sifat kebinatangan itu banyak dalam diri manusia kalau manusianya tidak dekat kepada Allah.
Maka berhati-hatilah, bergantunglah kepada Allah. Manusia itu lebih kejam dari hewan. Nauzubillah min zalik, berhati-hati. Yang ketujuh, tidak ada rasa takut dengan kematian, azab kubur dan akhirat. Sudah tidak ada rasa takut lagi dengan kematian. Malah ditantang kematian. Nauzubillah min zalik, tidak percaya azab kubur. Memang sudah diangkat rasa takutnya, itu sudah tidak ada lagi. Tapi diangkat rasa takutnya ini memang membuat dia tersesat-sesatnya. Tidak percaya hari kiamat, jadi merasa hidup ini akan panjang saja, merasa bakal hidup lama. Oke, yang kedelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dengan dosa. Jadi sudah gila. Orang yang gila di hadapan Allah adalah orang yang merasa sombong, merasa ujub, pamer. Orang yang tak pakai baju di jalan itu bukan orang gila, itu orang yang akalnya kurang sehat, akalnya sakit. Jadi orang yang gila di hadapan Allah adalah yang merasa sombong dengan apa yang dia miliki saat ini. Padahal yang kita miliki saat ini adalah titipan saja yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Yang kesembilan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini banyak sekali tipe sekarang. Orang senang kita marah, orang susah kita senang. Nah, begitulah hidup di zaman sekarang ini. Berusaha kita tetap bergantung kepada Allah, berusaha menerima apapun ketentuan dari Allah. Jalani, nikmati, syukuri. Jangan sampai kita tergolong orang yang tak pandai berterima kasih kepada Allah. Berusaha hidup mati kita ini dalam genggaman Allah. Begitu mudah buat Allah kalau ingin mengambil kita saat ini juga. Tapi Allah masih sayang kepada kita, masih diberi kesempatan untuk bertaubat, berusaha untuk lebih baik lagi. Yang ke-10, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nah, tanda-tanda orang tak pernah bersyukur ini kelihatan. Dia merasa ujub, merasa apa yang dia miliki saat ini karena kerja kerasnya. Dia merasa segala yang dia miliki saat ini adalah perjuangannya. Dia tidak mengambilkan Allah dalam setiap langkahnya. Padahal apa yang dia miliki saat ini, nafas yang dia punya saat ini pun itu milik Allah. Jadi memang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Nauzubillah min zalik. Orang seperti ini memang sudah dibikin tersesat sesat-sesatnya. Tidak bisa menerima lagi kebaikan apapun juga, karena hatinya sudah keras, sudah menghitam, sudah sangat sulit untuk diperbaiki. Karena kalau orang ini berubah, itu harus dari dirinya sendiri. Tidak bisa orang membuat kita berubah. Itu tergantung kemauan kita. Kalau kita punya kemauan kuat, insya Allah Allah berikan kekuatannya, membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, hanya itu bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Insya Allah segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihat apa yang dibicarakan. Ada kebaikan diambil. Kalau tidak ada yang sesuai, tidak sesuai dengan pola pikir kita, tak mengapa. Jangan diambil kalau tidak sesuai. Jadi kalau ada kebenaran itu pasti datang dari Allah. Dalam hidup jangan pernah berusaha untuk menjajal ilmu orang lain, berusaha ingin mencari-cari kekurangan orang lain. Berusaha untuk mencari kekurangan diri kita, evaluasi diri kita. Kita juga makhluk lemah tak berdaya, tidak sempurna, banyak kekurangan di mana-mana, banyak kelemahan. Jadi berusaha kita untuk bercermin dengan diri kita sendiri. Sebelum kita menilai orang lain, nilai dulu diri kita seperti apa. Jadi tak ada waktu buat kita untuk mengurus kehidupan orang lain. Berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Apapun yang saya sampaikan, niatkan Allah, semoga bermanfaat buat kita semua, insya Allah.
Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.